Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nazul Arifin. Di video ini saya akan membahas materi tentang behavior corporate finance, khususnya mengenai kepemimpinan dan interaksi sosial dalam perusahaan. Topik ini sangat penting karena dalam dunia bisnis modern, keberhasilan suatu organisasi tidak ditentukan oleh strategi atau teknologi, tetapi juga oleh bagaimana pemimpin dan anggota tim saling berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Baik, kita masuk ke slide pertama. Materi yang akan saya bahas berjudul Kepemimpinan dan Interaksi Sosial Pemimpin Perusahaan. Topik ini berfokus pada bagaimana seorang pemimpin tidak hanya menjalankan fungsi manajerial, tapi juga berperan sebagai penggerak utama dalam membangun hubungan sosial yang efektif di dalam organisasi. Melalui interaksi sosial yang baik, pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan mampu mendorong kinerja tim secara keseluruhan. Selanjutnya pada slide kedua, terdapat sebuah kutipan yang berbunyi, kepemimpinan sejati adalah kemampuan untuk melihat potensi dalam diri orang lain dan membantunya menjadi kenyataan. Makna dari kutipan ini adalah bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memberikan perintah atau mengatur pekerjaan, tapi juga tentang bagaimana seorang pemimpin mampu mengenali potensi yang dimiliki oleh setiap anggota timnya. Selain itu, pemimpin juga harus mampu memberikan dukungan, arahan, dan motivasi agar potensi tersebut bisa berkembang menjadi kinerja nyata yang memberikan kontribusi bagi organisasi. Kemudian kita masuk ke slide ketiga yang membahas definisi kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan adalah seni dan proses mempengaruhi orang lain agar mau bertindak secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Artinya, kepemimpinan tidak hanya bersifat formal atau berdasarkan jabatan, tetapi juga melibatkan kemampuan interpersonal dalam mempengaruhi orang lain tanpa paksaan. Jika lihat dari perspektif interaksi sosial, kepemimpinan lahir dari hubungan timbal balik antara pemimpin dan anggota. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan proses yang dinamis, di mana pemimpin tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga menerima respon dari anggota, sehingga tercipta komunikasi dua arah. Melalui komunikasi ini, pemimpin dapat mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku anggota tim sehingga mereka dapat bekerja secara selaras untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks perusahaan, kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengintegrasikan sumber daya manusia dengan fasilitas yang ada sehingga potensi individu dapat diubah mencari prestasi kolektif. Selain itu, terdapat 3 pilar utama dalam kepemimpinan, yaitu pertama, pemimpin yang membawa visi, nilai, dan arahan. Kedua, anggota atau pengikut yang menjalankan tugas dan memberikan dukungan. Dan ketiga, situasi yang kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi bagaimana interaksi tersebut berlangsung. Ketiga pilar ini saling berkaitan dan menentukan efektivitas dari proses kepemimpinan dalam suatu organisasi. Selanjutnya kita masuk ke slide keempat yang membahas karakteristik interaksi sosial dalam bisnis. Karakteristik pertama adalah dimensi waktu yang berkesinambungan, artinya interaksi yang terjadi saat ini tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan akan berdampak pada kondisi di masa depan. Karakteristik kedua adalah adanya aksi dan reaksi. Interaksi sosial tidak hanya sekadar keberadaan individu, tetapi melibatkan tindakan dari satu pihak yang kemudian memicu respon dari pihak lain. Dalam perusahaan, hal ini dapat terlihat dalam koordinasi antar anggota tim atau antar departemen. Karakteristik yang ketiga adalah komunikasi melalui simbol. Dalam hal ini, pemimpin menggunakan berbagai bentuk komunikasi seperti bahasa verbal, bahasa tubuh, maupun kebijakan tertulis untuk menyampaikan visi dan instruksi. Kejelasan dalam penggunaan simbol ini sangat menentukan apakah pesan dapat dipahami dengan baik atau tidak. Karakteristik yang terakhir adalah orientasi pada tujuan atau goal oriented. Artinya, setiap interaksi dalam lingkungan bisnis memiliki tujuan tertentu, seperti pemecahan masalah, peningkatan efisiensi, atau pengembangan inovasi. Jadi interaksi yang terjadi bukan sekedar komunikasi biasa, tetapi memiliki arah dan tujuan yang jelas. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari saya mengenai bagian awal materi, mulai dari pengertian kepemimpinan hingga karakteristik interaksi sosial dalam bisnis. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa kepemimpinan yang efektif sangat bergantung pada kualitas interaksi sosial yang dibangun oleh antara pemimpin dan anggota tim.
Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan membahas bagian berikutnya secara lebih mendalam. Nama saya Aura Melia Putri. Di sini saya akan melanjutkan ke slide berikutnya, yaitu faktor pendorong psikososial dalam kepemimpinan. Yang pertama itu ada sugesti dan motivasi, di mana pemimpin memberikan pengaruh agar pandangannya diterima tanpa kritik yang menghambat, serta memberikan dorongan agar potensi bawahan keluar secara maksimal. Yang kedua itu simpati dan empati sebagai perekat, di mana simpati membangun ketertarikan, sementara empati memungkinkan pemimpin merasakan posisi karyawan, dan hal ini sangat krusial dalam menyelesaikan konflik hubungan industrial. Dan yang ketiga, yang terakhir, itu ada imitasi dan identifikasi. Karyawan cenderung meniru kebiasaan kerja pemimpinnya. Pada tahap lanjut, mereka juga melakukan identifikasi atau penyerapan nilai-nilai pribadi pemimpin ke dalam karakter kerja mereka sendiri. Selanjutnya adalah evolusi kepemimpinan 5 tingkat Maxwell, di mana di sini ada piramid, di mana di masing-masing lantainya itu ada level tingkatan-tingkatannya. Yang level pertama itu ada posisi. Ini adalah dasar di mana orang mengikuti Anda karena Anda adalah bos, dan pengaruhnya juga sangat terbatas pada deskripsi pekerjaan. Selanjutnya ada level 2, hubungan, di mana pemimpin mulai membangun kedekatan. Orang mengikuti karena mereka merasa nyaman dan dihargai sebagai manusia. Selanjutnya ada level 3, hasil. Kredibilitas dibangun melalui pencapaian. Pemimpin juga membuktikan bahwa mereka mampu membawa tim meraih target sehingga tim merasa aman di bawah arahan mereka. Selanjutnya ada level 4, pemberdayaan. Fokus beralih dari hasil ke manusia. Pemimpin mencetak pemimpin baru dengan cara mendelegasikan wewenang dan membimbing karir bawahan. Dan yang terakhir ada level 5, yaitu reputasi, tingkat tertinggi di mana kepemimpinan Anda menjadi sebuah legacy dan orang mengikuti Anda karena integrasi dan prinsip hidup yang Anda pegang selama bertahun-tahun. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan dalam dinamika interaksi. Yang pertama ada gaya otokratik atau sentralistik, di mana pengambilan keputusan mutlak di tangan pemimpin. Efektif dalam kondisi krisis yang butuh kecepatan, namun berisiko mematikan kreativitas anggota. Yang kedua ada gaya partisipatif atau kolaboratif, di mana pemimpin memposisikan diri sebagai bagian dari tim. Terjadi pertukaran ide yang intens, membuat karyawan merasa memiliki tanggung jawab moral atas keputusan yang diambil. Yang ketiga ada gaya demokratik, di mana mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan fokus pada keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan kebutuhan individu anggota. Yang terakhir ada gaya laissez-faire atau delegatif, di mana memberikan kebebasan penuh pada tenaga ahli. Interaksi pemimpin lebih bersifat suportif daripada instruktif dan cocok untuk tim dengan kompetensi yang sangat tinggi. Selanjutnya ada 3 jenis modal sosial atau social capital. Yang pertama ada bonding atau ikatan, di mana penguatan internal. Yang pertama ada mempercepat hubungan antar anggota. Terus yang kedua ada menciptakan solidaritas dan loyalitas tinggi. Contohnya tim kerja yang solid dan erat. Yang kedua ada bridging atau jembatan, penghubung kelompok berbeda seperti membangun relasi lintas departemen, terus menukar informasi dan ide baru, contohnya seperti mediasi antar divisi di perusahaan. Dan yang terakhir ada linking atau koneksi hierarki, yaitu koneksi dengan pihak berwenang seperti mengakses sumber daya dan peluang eksternal, terus membangun pengaruh di tingkat tinggi, contohnya relasi dengan regulator dan pemegang modal. Slide berikutnya akan dibacakan dengan teman saya, yaitu Nabila Dwi Putriana. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang strategi trust dan give ekonomi. Yang pertama ada kepercayaan atau trust sebagai mata uang. Dalam interaksi sosial, kepercayaan adalah aset yang lebih berharga daripada modal finansial. Tanpa kepercayaan, setiap instruksi akan disambut dengan kecurigaan. Yang kedua ada konsep give ekonomi, yaitu hubungan kerja yang tidak hanya dihitung secara transaksional atau nilai rupiah per jamnya, tetapi didasarkan pada rasa saling memberi. Saat perusahaan peduli kepada kesejahteraan karyawannya, karyawan akan memberikan loyalitas dan produktivitas lebih kepada perusahaannya.
Di sini ada manfaat jangka panjang dari strategi trust dan give ekonomi itu. Yang pertama ada menciptakan ketenangan bekerja, meminimalkan risiko sabotase internal, dan membangun reputasi perusahaan yang positif di mata publik. Selanjutnya ada faktor penentu efektivitas interaksi. Ini membahas beberapa faktor utama yang mengaruhi efektivitas interaksi dalam organisasi. Yang pertama ada karakteristik pribadi pemimpin yang mencakup nilai moral, latar belakang pendidikan, serta tingkat kematangan emosional. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan dan pola interaksi yang terbentuk. Yang kedua ada ekspektasi anggota, yaitu harapan yang dimiliki karyawan terhadap pemimpin. Ketidaksesuaian antara harapan dan realitas seringkali menjadi sumber konflik dalam organisasi. Yang ketiga ada budaya organisasi, yang mana ini mencerminkan lingkungan kerja apakah bersifat kompetitif atau kooperatif. Budaya ini akan membentuk cara individu berinteraksi satu sama lain. Yang keempat ada kualitas komunikasi. Pemimpin dituntut mampu menyampaikan pesan yang kompleks secara jelas, efektif, dan inspiratif agar dapat dipahami dengan baik oleh seluruh anggota tim. Selanjutnya ada dampak pada perilaku keuangan dan organisasi. Yang pertama ada fenomena herd behavior, yaitu kecenderungan individu dalam kelompok organisasi untuk mengikuti keputusan kelompok, khususnya dalam pengambilan keputusan terkait investasi maupun efisiensi biaya. Yang kedua ada sosialisasi literasi keuangan. Pemimpin memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada karyawan terkait pengelolaan keuangan baik dalam konteks perusahaan maupun pribadi guna mencapai kesejahteraan jangka panjang. Yang ketiga ada gaya hidup organisasi. Budaya yang terbentuk melalui interaksi sosial akan mempengaruhi pola penggunaan waktu, sumber daya, serta pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang terakhir ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam organisasi tidak hanya berkaitan dengan otoritas formal, tetapi juga kualitas interaksi sosial yang dibangun di perusahaan. Seorang pemimpin yang efektif mampu mengelola dan mengoptimalkan interaksi sosial menjadi modal yang kuat melalui penguatan hubungan internal seperti kolaborasi antar divisi maupun memperluas jaringan eksternal. Dengan mengedepankan prinsip kepercayaan dan kemitraan, organisasi dapat menciptakan hubungan kerja yang harmonis, mengurangi potensi konflik, serta meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan bisnis. Pada akhirnya, kepemimpinan yang efektif adalah yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi perusahaan dengan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga tercipta lingkungan kerja yang suportif dan inspiratif bagi seluruh pihak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.